Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 6. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dirasakan oleh seorang narapidana pada waktu ia mendapatkan kabar bahwa ia akan dibebaskan tanpa syarat? Pasti narapidana tersebut akan merasa senang. Apalagi kalau masa hukuman yang telah dijalani sudah begitu lama dan sangat menyiksa. Demikian halnya nubuatan untuk kelepasan Yehuda yang akan mengalami masa penawanan di Babel 70 tahun lamanya. Dosa bangsa Yehuda sudah begitu besar, yaitu menyembah Baal dari bangsa kafir. Atas keadilan Tuhan, maka Yehuda dihukum melalui penawanan di Babel. Tetapi kesalahannya telah diampuni. Berita pembebasan sudah diwartakan jauh sebelum penghukuman itu dialami. Sebenarnya berita yang sama juga dibawa oleh Yesus. Setiap orang yang datang kepadanya dengan kesungguhan akan dibebaskan dari dosa dan beroleh hidup yang kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, manusia begitu terbatas. Manusia tidak mampu merencanakan hari esoknya. Apakah akan sehat atau sakit, senang atau susah, hidup atau mati? Hidup ini begitu singkat, dan semaraknya juga begitu cepat akan berlalu. Tetapi satu hal yang menjadikan hidup ini berharga, yaitu ketika firman Tuhan yang kekal memberikan hidup jadi berarti. Yesaya sadar bahwa segala sesuatu boleh berlalu, tetapi firman Allah yang memberi hidup tidak akan pernah berlalu dan akan tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun manusia sudah meninggalkan firman-Nya, namun Allah tidak pernah berhenti berfirman. Allah membangkitkan juru bicara yang mengingatkan umat-Nya pada sabda Allah yang hidup itu. Israel telah dipilih menjadi umat kesayangan Allah dengan satu tujuan, untuk menjadi terang bagi bangsa sekitar mereka, agar mengenal Allah yang sejati. Tapi sangat disayangkan, mereka gagal. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima kabar baik dari Allah, kita diutus untuk menjadi juru bicara, pembawa kabar baik, berita keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Jangan kecewakan hati Tuhan. Sudahkah saudara menjadi pembawa kabar baik itu? Jika belum, jangan tunda-tunda lagi. Mari kita lakukan tugas dan kepercayaan yang telah Tuhan berikan atas hidup kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatannya yang luar biasa, yang tidak bisa kita temukan pada agama atau kepercayaan yang lain, maka sudah seharusnya kita juga menjadi juru bicara, pembawa kabar baik, pembawa berita pembebasan, sebelum penghukuman terakhir dijatuhkan atas orang berdosa. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan.
yang telah mengingatkan kami untuk menjadi pembawa kabar baik bagi semua orang. Sebagaimana halnya kami yang telah menerima anugerah keselamatan daripadamu. Kami tidak ingin hanya diri kami sendiri yang mengetahui kabar baik dan beroleh anugerah keselamatan. Berikanlah hikmat dan keberanian kepada kami untuk menjadi pembawa kabar baik, memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang, agar supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, menjemput kita semua, dan kita semua akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.